Perkembangan teknologi mempengaruhi karakteristik siswa. Untuk itu, diperlukan layanan bimbingan konseling yang berbasis digital. Bersama saya, Erlin Desi dari SMA 2 Bangkalan, Guru Bimbingan Konseling. Layanan bimbingan konseling memiliki peran penting yang menjembatani bagaimana pengaruh terhadap perkembangan teknologi ini dan karakter murid. Untuk itu, adanya layanan bimbingan konseling yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan murid sesuai perkembangan zaman sangat diperlukan. Pada proses layanan bimbingan klasikal itu sendiri, terdapat beberapa keadaan yang menjadi tantangan tersendiri bagi guru BK. Salah satunya, ketika guru BK masuk kelas, seringkali murid menganggap pembelajarannya itu hanya pelajaran tambahan yang tidak masuk nilai, sehingga mereka cenderung untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya, cenderung mengabaikan bahkan mengantuk di kelas. Padahal tanpa mereka sadari bahwa layanan bimbingan klasikal ini memberikan materi yang dibutuhkan mereka yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bagaimana mengajarkan mereka melakukan manajemen waktu, bagaimana mereka mengelola emosi, bahkan mereka mengenal profesi-profesi yang akan mereka tekuni ketika mereka nanti lulus dari SMA ini. Kondisi tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi guru BK untuk melakukan sebuah inovasi, mengupdate pengetahuan yang berbasis digital. Karena bagaimanapun seorang guru BK harus menyesuaikan dengan keadaan siswanya. Untuk itu, untuk mendapatkan pengetahuan atau melatih mengupdate kemampuan dirinya, bisa dilakukan melalui belajar secara mandiri atau mengikuti pelatihan secara online ataupun luring yang berbasis digital, yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk yang bisa diterapkan kepada siswa-siswanya. Untuk menjawab tantangan dari situasi yang ada, maka guru BK, yaitu saya, merancang sebuah pembelajaran yang berbasis digital dengan memanfaatkan sebuah aplikasi EducaPlay. Pada pelaksanaan layanan bimbingan klasikal menggunakan aplikasi EducaPlay, saya memilih permainan jumping froggy, yaitu saya menyiapkan materi yang berhubungan dengan manajemen waktu. Murid diajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menekan tombol pada froggy tersebut. Apabila mereka salah menjawabnya, maka froggy itu akan jatuh. Tapi jika tidak, froggy akan berpindah. Begitu selanjutnya sampai semua pertanyaan yang berhubungan dengan manajemen belajar itu selesai, maka froggy akan sampai kepada daratan. Nah, permainan itu sangat menyenangkan, melatih bagaimana mereka merefleksikan materi manajemen waktu yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Strategi yang saya gunakan selain memilih permainan jumping frog, saya juga memilih permainan teka-teki yang berisi beberapa profesi. Di situ mereka diajak untuk bermain menemukan kata-kata profesi, misalnya seperti dokter, perawat, polisi, atau masih banyak lagi yang ditemukan dalam susunan huruf-huruf. Maka pada proses pelaksanaannya mereka terlihat sangat antusias. Mereka penasaran untuk menemukan garis-garis refleksi itu, baik dari sisi horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Game teka-teki ini adalah proses dari refleksi dan evaluasi dari cita-cita yang sudah mereka sebutkan dan rancangan karir yang mereka minta, yang akan mereka rencanakan ketika mereka lulus dari sekolah ini. Untuk itu, saya mengenalkan berbagai macam profesi sesuai keinginannya mereka. Mereka mencoba menemukan profesi yang dia inginkan sesuai yang ada pada permainan tersebut. Mereka berlomba dan itu sungguh menyenangkan ketika pembelajaran di kelas. Refleksi dari pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang berbasis digital ini terlihat tampak berbeda. Siswa yang awalnya mengantuk atau tidak antusias mengikuti layanan bimbingan klasikal menjadi aktif. Mereka terpacu dalam game-game edukasi tersebut. Mereka bisa menjawab
bagaimana bentuk manajemen waktu yang tepat, kapan belajar yang tepat, waktu yang tepat, bagaimana mengkondisikan belajar mereka. Selain itu, dari permainan teka-teki, profesi pun hal yang sama terjadi. Murid tanpa antusias mengerjakan hal itu, mereka saling berlomba satu sama lain mendapatkan skor tertinggi. Karena bagi mereka, skor tertinggi dari hasil evaluasi dan refleksi ini menjadi kebanggaan tersendiri. Mereka berpacu dengan waktu, mereka berpacu dengan teman-temannya. Namun, tidak menutup kemungkinan ketika mereka temannya sudah merasa kebingungan atau tegang, saling membantu. Pada akhirnya mereka muncul juga komunikasi dan kolaborasi dan saling membantu, empati mereka juga keluar. Maka, dari hasil layanan bimbingan konseling berbasis digital ini dirasakan sangat manfaat. Waktu 45 menit layanan bimbingan klasikal ini terasa singkat. Bagi mereka menemukan hal baru, mereka bermain sambil belajar. Untuk itu diperlukan inovasi selanjutnya untuk kegiatan layanan bimbingan klasikal. Demikian yang bisa saya sampaikan, berbagi praktik mengenai transformasi layanan bimbingan konseling berbasis digital. Semoga apa yang saya sampaikan dari hasil praktek baik ini bisa memunculkan lebih motivasi bagi guru BK bahwa guru BK juga bisa bertransformasi, bisa menemukan hal baru, berinovasi dalam layanan bimbingan konseling lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.